Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهائدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan semua kita yang hadir dianugerahkan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir ngaji di majelis ini lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis nomor 97. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an ibni Abbas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anin nabiyyi sangking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaqqu ma utawi luweh berhak perkara akhadtum kang ngalap sapa sira kabeh alaihi ing atase ma ajran ing upah iku kitabullahi kitabe Allah Ta'ala. Iku kitabullahi kitabe Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perkara yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah mengajarkan kitab Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seseorang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan ilmu-ilmu syarak. Jadi kalau ada seseorang mengajar Al-Quran, mengajar membaca Al-Quran, atau dia mengajarkan pemahaman terhadap Al-Quran, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu syarak, mengajarkan ilmu-ilmu agama, maka diperbolehkan bagi dia untuk mengambil upah. Jadi dia mengajar Al-Quran, tapi dia meminta upah dari mengajarkan Al-Quran itu. Misalnya sekali datang sekian, atau sebulan sekian upahnya, itu adalah boleh. Bahkan dikatakan di sini ahakku, lebih berhak untuk mendapatkan upah itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu syarak. Karena memang dari sisi akal, kalau seseorang itu berpikir bahwa Al-Quran dan ilmu-ilmu syarak itu kan lebih penting dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Apabila seseorang misalnya menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum, untuk diajari tentang ilmu kedokteran, tentang ilmu pengetahuan umum, itu mereka rela untuk membayar, untuk diajari misalnya kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang misalnya. Mereka rela untuk membayar dengan sejumlah uang yang banyak. Lalu kenapa orang yang mengajarkan anak kita Al-Quran atau mengajarkan anak kita ilmu-ilmu syarak justru maunya gratis? Maunya gratis. Ini dari sisi siapa? Dari sisi orang tua. Sering berpandangan seperti itu. Memang dituntut dari para guru itu untuk ikhlas lillahi ta'ala di dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama, termasuk mengajarkan Al-Quran. Kalau seseorang tidak ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran, dalam mengajarkan ilmu-ilmu syarak, maka dia nggak akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dilakukannya. Mengajarkan ilmu syarak, mengajarkan ilmu agama adalah amal soleh yang luar biasa besar pahalanya. Dan karena itu harus disertai dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Karena Nabi SAW dalam hadis yang lain bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima suatu amal kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang guru agama, guru Al-Quran, guru ilmu-ilmu agama, guru ilmu syarak, guru pondok pesantren, guru madrasah yang mengajarkan agama, kalau dia harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya dia akan rugi. Karena dia nggak akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu dari sisi gurunya memang dituntut untuk ikhlas. Tetapi meminta upah dari mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan agama itu tidak menunjukkan bahwa seseorang itu tidak ikhlas. Itu tidak menunjukkan bahwa seseorang itu seseorang itu riya atau semacamnya, sum'ah dan seterusnya. Tidak. Karena ikhlas itu artinya melakukan ketaatan lillahi ta'ala. Melakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan ikhlas. Itu adalah amalun qalbi, perbuatan hati. Jika kemudian seseorang kemudian diberi upah dan dia menerima upah itu, maka itu adalah sesuatu hal yang diperbolehkan. Nah, sesuatu hal yang diperbolehkan bukan menunjukkan bahwa dia itu tidak ikhlas. Itu yang dari sisi gurunya, ya, dari sisi gurunya. Dari sisi orang tua, tadi yang kita bahas tadi harus berpikir itu adalah dari sisi orang tuanya. Bahwa orang tuanya ketika dia menyekolahkan anaknya menyekolah anaknya di sekolah-sekolah umum, di perguruan tinggi umum untuk diajari tentang kedokteran, untuk diajari bahasa Inggris, untuk diajari komputer, untuk diajari urusan-urusan duniawi, mereka rela untuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar. Tetapi kenapa para orang tua itu kebanyakan mereka berpikir panjang ketika dia membayar untuk guru anaknya yang mengajari anaknya Al-Quran atau mengajari anaknya ilmu-ilmu syara. Kebanyakan seperti itu. Kalau mondok misalnya bayarnya kok agak mahal, itu nggak jadi. Nggak jadi dipondokkan di situ, alasannya itu mahal. Kalau misalnya mondok kok misalnya pembayarannya itu misalnya gratis, maka kemudian dipondokkan kalau gratis. Kalau bayar enggak. Tapi kalau misalnya kuliah di umum itu berapapun dibayar. Meskipun 1 bulan misalnya 3 juta enggak masalah. Meskipun 1 bulan 6 juta enggak masalah. Di kedokteran 1 bulan 20 juta atau 1 semester 20 juta bukan masalah. Nah, tetapi kalau di pondok pesantren kok bayarnya agak mahal, itu orang tua cari pondok yang lain saja yang murah dan seterusnya. Atau yang enggak bayar, yang gratis. Maunya gratisan. Itu kalau untuk mengajari anaknya ilmu-ilmu agama. Padahal dengan ilmu agama itu anaknya bisa selamat akhiratnya. Dengan ilmu agama anaknya nanti akan bisa menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Anaknya nanti akan bisa menjadi anak-anak yang tertuntun kehidupannya di dunia, selamat di dunia, dan akan mendapatkan keselamatan di akhirat dengan sebab belajar ilmu agama. Tetapi orang tua berat untuk untuk membayar. Berat bagi orang tua untuk kemudian misalnya memberikan upah kepada gurunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak terjadi di daerah kita, mungkin di daerah-daerah lain ada TPQ atau TPA Kutab, MDA, madrasah diniyah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu-ilmu syara. Itu SPP-nya 1 bulan cuma 5.000.
Rata-rata banyak yang 5.000 atau kurang dari 5.000. Itu bukan untuk upah gurunya. Itu untuk beli kapur, untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Tapi ironisnya hanya sedikit yang bayar. 5.000 hanya sedikit yang bayar. Kemudian banyak diantaranya yang nunggak-nunggak sampai 6 bulan baru dibayar. 5.000 kali 5 bulan, kemudian berapa? 25.000 baru dibayar di akhir, bukan di depan. Banyak yang seperti itu, bahkan banyak yang nggak bayar. Padahal sebulannya SPP-nya cuma 5.000 untuk kebutuhan beli kapur, beli penghapus, untuk keperluan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Di sini banyak sekali yang seperti itu. Saya kira di mana-mana juga seperti itu. Itu untuk apa? Untuk sekolah-sekolah Al-Quran, untuk madrasah-madrasah yang mengajarkan Al-Quran dan agama, itu kondisinya sangat prihatin. Sementara ketika kuliah di awal dibayar, berapapun jutaan dibayar di awal. Tetapi untuk mengajarkan Al-Quran anaknya ditunda-tunda pembayarannya. Kadang nggak dibayar, kadang ditunda-tunda. Setelah diingatkan baru dibayar dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya bagaimana? Kita mengingatkan kepada orang tua bahwa ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu syara itu jauh lebih penting untuk anak-anak kita dibandingkan dengan ilmu-ilmu umum. Jauh lebih penting daripada ilmu bahasa Inggris, jauh lebih penting daripada ilmu komputer, lebih penting dari ilmu kedokteran, ilmu-ilmu sains dan seterusnya. Ilmu agama jauh lebih penting. Maka sudah semestinya orang tua itu lebih menghargai guru anak-anaknya, guru agama anak-anaknya, guru Al-Quran anak-anaknya, daripada guru-guru yang mengajarkan anaknya ilmu-ilmu yang umum. Semestinya seperti itu kalau berpikir. Meskipun memang dari sisi guru dituntut untuk ikhlas. Dituntut untuk ikhlas. Kalau mempraktekkan bahwa dia boleh untuk mengambil upah, memang boleh. Tetapi memang sulit bagi seseorang mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas apabila dia misalnya meminta upah. Sehingga di sini memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh berdasarkan zahir hadis ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh karena itu bertentangan dengan prinsip keikhlasan. Dan sulit bagi seseorang misalnya untuk ikhlas apabila dia meminta upah dari mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu-ilmu syara. Lain kalau seseorang misalnya sudah biasa dikasih upah dari mengajarkan agama, maka dia akan ketergantungan dan dia akan bisa mengharapkan upah itu setiap kali dia mengajar, dan dia tidak lagi mengharapkan ridho Allah, tidak lagi mengharapkan pahala dari Allah ketika dia terbiasa untuk menerima upah dari dia mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu-ilmu syara. Bisa hilang keikhlasan itu. Rawan ketika seseorang itu meminta upah dari dia mengajarkan Al-Quran atau ilmu-ilmu syara. Nah, yang kita ingatkan di sini adalah siapa? Para orang tua. Para orang tua ini yang semestinya berpikir itu para orang tua. Biarkan guru itu ikhlas, tidak meminta upah. Nah, meskipun itu boleh, berdasarkan zahir hadis ini itu boleh. Tetapi biarkan para ustadz, para guru itu enggak mengharapkan upah dari panjenengan para orang tua. Biarkan mereka memurnikan niatnya
berjuang lillahi ta'ala untuk mengajarkan agama, untuk mendakwahkan agama Allah dengan secara murni tanpa mengharapkan upah dari siapapun dari manusia. Hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang tua itu yang harus berpikir. Masa untuk membayar makan anaknya saja masih dipikir 5 kali lipat? Membayar misalnya 350.000 untuk makan anaknya 2 kali. Ini di sini, ini cerita di sini jadinya. Pagi untuk makan 2 kali, pagi dan sore. Pagi sekali, malam sore sekali, itu sudah dikasih fasilitas listrik untuk mandi bebas, air banyak melimpah, kemudian asrama. Kemudian ternyata nggak dibayar atau dibayarnya ditunda-tunda, seakan-akan itu bukan sesuatu hal yang penting. Ya, itu perhatian itu yang mesti diperhatikan oleh orang tua. Sedangkan para gurunya biarkan mereka lillahi ta'ala dalam mengajarkan ilmu agama, tetapi para orang tua yang harus perhatian bahwa guru itu sudah sangat berjasa. Bahkan guru agama itu bukan hanya sekedar mereka menjadi penyebab keselamatan anak-anak kita di dunia dan di akhirat, tetapi guru-guru agama itu juga menjadi penyebab keselamatan kita selaku orang tua. Karena mengajarkan ilmu agama itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban guru pada dasarnya. Mengajarkan anak sholat, mengajarkan anak toharoh, mengajarkan anak puasa, mengajarkan anak ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, itu kewajiban orang tua. Yang sering orang tua itu lalai untuk mengajarkannya. Kadang anaknya sudah besar-besar, sudah baligh, pada belum bisa wudhu dengan benar. Anaknya sudah SMA, bahkan sudah mau kuliah, belum mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Sifat-sifat Allah saja belum tahu. Itu adalah kelalaian orang tua. Orang tua akan berdosa karena tidak mengajarkan ilmu-ilmu agama yang fardhu ain kepada anak-anaknya. Ketika orang tua kemudian dia mewakilkan pengajaran ilmu agama kepada seorang guru, orang tua sudah digugurkan kewajibannya, anaknya diselamatkan di dunia di akhirat dengan sebab itu. Tetapi kadang orang tua tidak menghargai gurunya sama sekali. Kadang orang tua nggak kenal sama gurunya. Kadang orang tua dia abai terhadap anaknya, terhadap kondisi anaknya. Anaknya seperti apa, tidak peduli. Kadang anaknya membuat masalah di pondok, gurunya yang disalahkan, dan seterusnya. Nah, ini fenomena-fenomena yang terjadi, banyak terjadi di masyarakat. Meskipun tidak semua orang tua tentu saja seperti itu, tetapi banyak yang tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya, tetapi mereka sangat peduli dengan pendidikan dunia, pendidikan umum anaknya. Berapapun minta dikasih untuk keperluan pendidikan dunia, pendidikan umum. Tetapi kalau untuk pendidikan agama, mikir-mikir, 5.000 pun dipikir. Padahal untuk uang saku anaknya 5.000 setiap hari. Ini 5.000 setiap bulan masih difikirkan. Tapi 5.000 setiap hari untuk beli jajan tidak difikirkan. Nah, itu keanehan yang terjadi. Nah, keanehan yang terjadi, betapa banyak orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya. Nah, memang dari sisi guru, meskipun mengambil upah misalnya untuk
misalnya untuk mengajarkan Al-Quran, misalnya les Al-Quran ke saya, dia mengatakan setiap saya datang, misalnya upahnya 50.000, setiap kali saya datang 50.000. Kalau les di kota-kota seperti itu, misalnya 50.000, 100.000 sekali datang untuk transport dan upah saya misalnya, itu boleh. Kalau seandainya ada yang seperti itu. Tetapi memang dari sisi etika untuk pengajaran Al-Quran dan pengajaran agama itu seperti hal yang nggak wajar, seperti sesuatu hal yang nggak enak, ya, dirasa itu tidak enak, dipandang tidak nyaman apabila ada seorang guru agama itu yang misalnya membuat tarif atas pengajaran dia terhadap Al-Quran atau ilmu-ilmu syara'. Nah, makanya tadi kita sampaikan idealnya para guru itu sama sekali tidak mengharapkan upah dari manusia. Dia memurnikan niatnya lillahi ta'ala, mencari upah dari Allah, bukan upah dari manusia. Agar dia mendapatkan pahala yang sempurna, agar tidak tercampuri niatnya dengan niat-niat karena manusia, mencari upah manusia. Tetapi dari sisi orang tua, mereka yang harus berpikir, meskipun gurunya nggak minta upah, ya dia sesekali memberi upah kepada gurunya, misalnya seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Kalau kita menceritakan tentang fenomena yang terjadi, ini akan sangat panjang sekali, kondisi-kondisi yang terjadi. Ditambah lagi sangat memprihatinkan, rata-rata pondok-pondok pesantren, kemudian pendidikan-pendidikan agama dari sisi fasilitas, pembangunan dan sebagainya itu sangat memprihatinkan dibandingkan dengan sekolah atau lembaga-lembaga yang umum. Bahkan perhatian dari pemerintah pun tidak seperti perhatiannya terhadap lembaga-lembaga umum. Pesantren dulu apalagi itu banyak tidak ditengok, tidak dilihat sama sekali, padahal mereka adalah benteng. Pondok-pondok pesantren ini adalah benteng moral dari bangsa ini yang akan tetap menjaga keutuhan bangsa ini dengan moral anak bangsa yang akan tetap dijaga oleh pondok-pondok pesantren. Nah, tapi sayangnya juga kurang perhatian, dianggap ini pendidikan nomor sekian, nomor 10, dianggap seperti itu. Nah, sehingga bangunan dibangun sendiri, kemudian guru-gurunya itu ya bekerja nggak fokus, bekerja sambil ke sawah, sambil bekerja yang lainnya, tidak fokus dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak bangsa secara umum, dan itu kurang sekali perhatiannya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala wasdawuh sapa Abu Sa'id Al-Khudri, intalaqa budalan lunga sapa nafarun kelompok min ashabi Rasulillah atau golongan min ashabi Rasulillahi saking pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safraten ing dalem lelungan suci safaruha kang padha lunga sapa nafarun min ashabi Rasulillah ing safrah hatta nazalu sehingga mampir sapa nafarun min ashabi Rasulillah ing dalem
wengi suci ala hayyin ing atase kampung min ahya'il arabi saking pira-pira kampunge wong Arab. Fastadhafuhum nuli njaluk den fastadhafuhum nuli njaluk den layani sebagai tamu sapa nafarun ing ahya'il arab fa'abau nuli nyegah ora gelem sapa hayyun min ahya'il arab ayudayyifuhum ing yen ta nyambut tamu. Nyambut tamu itu artinya ya dengan mengasih hidangan-hidangan, makanan dan sebagainya. Sapa hayyun min ahya'il arab ing nafarun min ashabi Rasulillah. Faludhiqa nuli den entup sapa sayyidu dzalikal hayy tentup kalau jengking disengat oleh kalau jengking sapa sayyidu dzalikal hayy pemimpine mangkono-mangkono kampung. Fasa'au mongko berusaha sapa hayyun min ahya'il arab lahu kanggo sayyid bikulli syai' kelawan saben-saben suwiji-wiji. La yanfa'uhu ora manfaati apa syai' ing sayyid. Faqala nuli ngucap sapa ba'duhum sebagiane hayyun min ahya'il arab law ataitum lamun teka sapa sira kabeh haula irahta ing mangkono kumpulan wong alladzina rupane wong akeh nazalu kang padha mampir sapa alladzina bikum kelawan sira kabeh la'allahu menawa ayakuna perkara ayakuna yen ta ana inda ba'dihim ing dalem ngersane sebagiane rahtun utawa nafarun min ashabi Rasulillah syai'un suci-wici la yanfa'uhu mana tadi wa fa'atauhum lewat ke bawah fa'atauhum nuli teka sapa hayyun min ahya'il arab ing ar-rahta utawa nafarun min ashabi Rasulillah faqalu nuli ngucap sapa hayyun min ahya'il arab ya ayyuhar rahtu golongan kumpulan wong inna sayyidana sak temene pemimpin kita iku ludhiqa den top kala jengking sapa sayyiduna wa sa'aina lan usaha sapa kita lahu kanggo sayyidana bikulli syai' kelawan saben-saben suwiji-wiji la yanfa'uhu ora manfaati apa kulli syai' ing sayyid fahala inda ahadin mongko ana ta iku ing dalam ngersane salah siji mingkum saking sira kabeh min syai'in saking suwiji-wiji faqala nuli ngucap sapa ba'duhum sebagiane hayyun min ahya'i sebagiane nafarun min ashabil Rasulillah na'am iya ini sak temene ingsun wallahi la arqi yakti bakal ngruqyah sapa ingsun walakin lan tetapine wallahi laqadis tadafnakum lan tetapine demi Allah yakti teman-teman wis njaluk den den layani sebagai tamu sapa kita ing sira kabeh falam tudayyifuna mongko ora nglayani sebagai tamu ing sapa sira kabeh ing kita fama ana biraqin lakum hatta taj'alu fama ana mongko ora ana utawi ingsun iku biraqin kelawan wong kang ngruqyah lakum maring sira kabeh hatta taj'alu
sehingga ndadekaken sapa sira kabeh lana maring kita ju'lan ing upah, ing ganti upahnya ruqyah. Fasalahuhum nuli nyepakati sapa hayyun min ahya'il arab ing nafarun min ashabi Rasulillah ala qati'in ing atase pira-pira ekor minal ghanami saking wedhus. Fantalaqa faja'ala yatfulu alaihi fantalaqa nuli budal faja'ala mongko dadekaken sapa faja'ala yatfulu alaihi tegese dadekaken maca sapa ahad min ashabi Rasulillah wa yaqra alaihi ing atase sayyid wa yaqra lan maca alhamdulillahi rabbil alamin tegese maca ing al-Fatihah. Faka'an nama mongko kaya nusyitaten udari min iqalin sangking tali, iketan tali. Fantalaqa yamshi mongko budal yamshi mlaku wa ma bihi lan ora ana iku ing dalem sayyid apa qalabatun penyakit. Qala dawuh sapa ahad minas sahabah tadi fa'aufuhum mongko memenuhana sapa sira kabeh ing nafar min ashabi Rasulillah. Qala nuli dawuh sapa wong itu aja fa'aufuhum mongko menuwana sapa sira kabeh ing nafar min ashabi Rasulullah ja'lahum ing upae nafar allazi kang salahuhum kang wis sepakat sapa sira kabeh ing nafar alaihi ing atase allazi. Faqala nuli ngucap sapa ba'duhum sebagiane para sahabat iqtasimu baqiya sapa sira kabeh ing ju'al. Faqala mongko ngucap sapa allazi wong raka kang ruqyah sapa allazi la taf'alu aja nglakoni sapa sira kabeh hatta na'tiya sehingga teka sapa kita Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadhkura nuli nyebut sapa kita lahu maring perkara atau ju'al allazi kang kana ana fananzuru kana kang ana apa allazi fananzura nuli ningali sapa kita ma ing perkara ya'muruna kang wis perintah sapa Kanjeng Nabi ing kita. Faqadimu nuli padha teka sapa nafarun min ashabi Rasulillah ala Rasulillah ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru nuli nutur sapa nafar min ashabi Rasulillah lahu maring Rasulillah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi wa ma yudrika annaha ruqyatun wa ma lan apa yudrika kang aweh weruh ing sira annaha sak temene al-Fatihah iku ruqyatun ruqyah. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi qad asadtum teman-teman wis bener sapa sira kabeh iksimu bagiya sapa sira kabeh wadribu lan dadekna sira kabeh li kanggo ingsun ma'akum sartane sira kabeh sahman ing bagian. Fadhahika nuli mesem sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hadis panjang ya. Hadis panjang karena berisi tentang cerita. Cerita yang masih berkaitan dengan hadis yang tadi, yaitu terkait dengan meminta upah. Kali ini upah dari meruqyah. Ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa tertentu yang tidak menyalahi syariat untuk
dibacakan kepada orang yang sakit. Itu diruqyah, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat-ayat kursi, dibacakan muawwidzatain, dibacakan ayat-ayat tertentu untuk mengobati seseorang yang sedang sakit. Itu yang disebut dengan ruqyah, pakai qaf ya, bukan ru'yah. Karena banyak saya mendengar orang nggak paham diru'yah dulu. Kalau diru'yah dilihat, diru'yah. Seperti hilalnya diru'yah, artinya dilihat, ru'yah pakai hamzah. Kalau mengobati ini namanya ruqyah pakai qaf, ruqyah, biar nggak salah. Karena sering banyak orang yang salah membedakan antara ruqyah dengan ruqyah. Jadi meruqyah itu seperti itu. Jadi ada orang kemasukan jin misalnya, kemudian dibacakan Al-Quran biar jinnya keluar. Itu namanya diruqyah. Atau seseorang sakit, sakit apa? Sakit apapun, nggak harus kena jin, kemudian dibacakan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu namanya diruqyah. Ruqyah itu dibolehkan di dalam agama. Kalau perdukunan itu nggak boleh. Perdukunan itu praktek yang dilakukan oleh para dukun, misalnya mengobati seseorang yang sakit dengan sesuatu yang melanggar syarak. Misalnya dia dengan bekerja sama dengan jin untuk mengobati orang yang sakit. Dan biasanya kalau dia bekerja sama dengan jin, maka untuk mengobatinya dia melakukan sesuatu yang melanggar syarak. Ada kalanya dosa besar atau melakukan kekufuran. Itu praktek perdukunan yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Sedangkan ruqyah itu bukan praktek perdukunan. Dia murni dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tertentu, atau dengan membacakan doa-doa yang maksur yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi, yang dia sama sekali tentunya tidak menyalahi akidah, tidak menyalahi Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut dengan ruqyah. Jadi ceritanya bagaimana? Yang cerita ini Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika ada sekelompok nafar. Nafar itu sebenarnya hitungan 3 sampai 10. Jadi sekelompok orang dengan jumlah antara 3 sampai 10 itu namanya nafar dalam bahasa Arab. Tetapi di sini nafarun dalam hadis ini dengan pengertian majaz. Karena para sahabat yang berangkat itu bukan hanya 10 atau kurang dari 10. Ketika itu ada 30 orang. Jadi ada 30 sahabat yang berangkat bersama-sama dalam sebuah perjalanan. Dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah peperangan yang tidak disebutkan di sini apa nama peperangannya, tetapi jumlah mereka ada 30 orang sahabat. Ketika mereka tiba waktu malam dalam kisah ini, mereka kemudian mampir menginap di sebuah kampung, kampung dari orang Arab, tidak disebutkan ini suku apa, kabilah apa orang Arab ini yang disinggahi oleh 30 sahabat tersebut. Mereka meminta untuk dijamu sebagai tamu. Namanya juga tamu, mereka datang. Mereka sebenarnya para sahabat meminta kepada para penduduk untuk bisa menyambut mereka sebagai tamu. Artinya menjamu mereka dengan makan makanan dan semacamnya, layaknya sebagai seorang tamu. Kalau kita bertamu kepada seorang muslim yang kedatangan tamu, itu kan dianjurkan untuk menjamu para tamu itu, disambut dengan cara yang baik, kemudian dihidangkan makanan, minuman untuk tamu yang datang ke rumah kita.
itu adalah akhlak Islam seperti itu. Nah, mereka minta untuk dijamu sebagai tamu para sahabat ini, tetapi orang-orang ini, orang-orang kampung itu nggak mau. Mereka nggak mau menjamu para sahabat yang datang ke kampung itu sebagai tamu. Nah, sampailah terjadi sebuah peristiwa di malam itu, yaitu kepala kampung dari kampung tersebut itu disengat oleh kalajengking. Nah, semacam kalajengking dan semacamlah ludiro. Sehingga mereka bingung untuk mencari obatnya. Sudah dicari obatnya kemana-mana, nggak sembuh-sembuh, nggak ada yang mempan. Sudah diusahakan ke sana kemari untuk mengobati pemimpin kampung itu. Kalau sekarang di sini ya kepala desanya lah, kepala kampungnya di situ sudah berusaha dicari obatnya, nggak sembuh-sembuh dan nggak ada yang cocok, nggak ada yang menyembuhkan, bisa menyembuhkan sengatan kalajengking pada raja itu, kepala kampung itu. Nah, sampai kemudian ada salah satu di antara mereka penduduk kampung itu mengatakan, coba datang ke orang-orang yang tamu itu, orang-orang yang datang itu. Mana tahu ada di antara mereka itu yang punya sesuatu yang bisa menyembuhkan kepala kampung ini. Mana tahu ada. Karena sudah berusaha kemana-mana, nggak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya betul, mereka datang kepada para sahabat tamu mereka yang datang, yang menginap di kampung mereka malam itu. Nah, setelah itu, ini salah satu sahabat, dia jual mahal. Nah, dia mengatakan, iya kami bisa untuk menyembuhkannya, untuk mengobatinya. Tapi tadi kami minta kalian menjamu kami, kalian nggak mau. Nah, sementara artinya para sahabat kan butuh untuk makan, untuk minum. Kalian nggak mau menjamu kami. Nah, sekarang kami mau untuk mengobati dia, mengobati Pak Kepala Kampung itu, tetapi kalian harus ngasih upah kepada kami. Nah, upahnya itu adalah disebut di sini qati' minal ghanam. Qati' minal ghanam. Artinya sebelumnya kan nggak disambut dengan baik oleh penduduk kampung. Nah, sekarang mereka dimintai bantuan. Tadi nggak mau menyambut tamunya, nggak mau menjamu tamunya. Sekarang ternyata mereka minta bantuan kepada tamunya. Maka para tamunya ini dari kalangan para sahabat kemudian nggak mau kecuali kalau dikasih upah. Kemudian mereka sepakat untuk dikasih upah, yaitu qati' minal ghanam. Qati' itu bilangan dari 10 sampai 40. Itu qati'. Bilangan dari 10 sampai 40. Tetapi kambing yang dikasihkan, yang dijanjikan itu adalah 30. Jadi 30 kambing. Jadi dengan meruqyah atau dengan mengobati, minta nanti dikasih 30 ekor kambing. Nah, maka mulailah di sini salah satu dari sahabat Nabi, dari 30 sahabat Nabi yang tadi ada di situ, itu meruqyah pemimpin kampung yang disengat kalajengking tadi, itu dengan dibacakan Al-Fatihah. Ini bisa ditiru cara meruqyah, dibacakan surat Al-Fatihah. Dalam satu riwayat membacanya itu 7 kali, dibaca 7 kali surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain itu hanya dibaca 3 kali, surat Al-Fatihah saja dibaca 3 kali. Nah, dan ternyata setelah 3 kali atau 7 kali dibacakan surat Al-Fatihah, pemimpin kampung itu langsung bisa berdiri. Dia seakan-akan
Di sini dikatakan nusyita min iqal, seakan-akan sudah lepas semua ikatan yang mengikat kakinya, sehingga artinya dia sembuh total dengan disebabkan diruqyah oleh salah satu dari para sahabat tersebut. Jadi dia langsung bisa berjalan seakan-akan nggak ada sakit di kakinya. Yang kena sengatan tadi seakan-akan apa? Seakan-akan udah kayak biasa, sembuh total kayak biasa. Nah, kemudian ada seseorang yang mengatakan, karena sudah diruqyah, dibacakan Al-Fatihah, hanya dibacakan Al-Fatihah kemudian sembuh. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, penuhilah upah mereka, berikanlah mereka upahnya. Dikasihkan 30 ekor kambing kepada para sahabat itu. Kemudian sebagian sahabat langsung mengatakan, ayo kita bagi saja, kambingnya dibagi. Mereka 30 orang. Tetapi orang yang meruqyah tadi kemudian mengatakan, jangan kalian lakukan. Kita sowan dulu kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi. Jadi sebelum melakukan suatu perbuatan, tanya dulu tentang hukumnya kepada Nabi. Karena tadi kan mereka melakukan itu bukan atas persetujuan Nabi. Nabi belum tahu. Mereka kemudian meruqyah itu, terus kemudian dari ruqyah kemudian minta imbalan. Itu kan Nabi nggak tahu itu boleh apa enggak, mereka juga nggak tahu. Tapi kan mereka seakan-akan itu kan karena mereka juga butuh. Kalau seandainya tadi di awal mereka datang terus disambut dengan jamuan sebagai tamu, tentunya mereka nggak akan minta upah. Itu kan latar belakangnya itu. Datang mereka minta dijamu, nggak dikasih makan minum, nggak mau ngasih penduduk kampung itu. Begitu ada kepala kampungnya sakit, mereka minta tolong. Kan latar belakangnya seperti itu. Makanya mereka kemudian nggak mau ngobati kalau nggak dikasih upah. Seandainya tadi dari awal penduduk kampung itu sudah menjamu mereka, tentu mereka akan meruqyah, akan mengobatinya dengan tanpa minta imbalan. Ini kan masalahnya apa? Dari awal mereka sudah nggak mau menjamu tamunya, itu yang masalah. Sehingga mereka ngambil tindakan, para sahabat itu mau mengobati kalau dikasih imbalan. Itu ceritanya. Karena itu perlu tanya kepada Nabi, ini halal apa enggak ini? Pemberian dari orang-orang itu halal apa enggak? Boleh enggak apa yang mereka lakukan? Jangan langsung dibagi-bagi begitu saja. Akhirnya mereka terus datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan sesuatu yang sudah mereka lakukan dalam perjalanan. Kemudian Nabi bertanya, kalian kok bisa tahu bahwa membaca surat Al-Fatihah itu ruqyah? Ruqyah itu sebagai perlindungan untuk tahsin, untuk bisa menjaga seseorang dan mengobati orang. Kalian kok tahu kalau Al-Fatihah itu sebagai ruqyah? Kemudian Nabi mengatakan, kalian itu sudah benar. Qad asabtum, kalian sudah benar. Apa yang kalian lakukan itu sudah benar. Artinya nggak salah jika kalian itu pertama meruqyah dengan Al-Quran, dengan Al-Fatihah dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, kalian meminta imbalan itu nggak apa-apa. Itu boleh. Kalian meminta imbalan dari kalian meruqyah. Untuk itu udah kalian bagi saja kambing-kambing itu di antara kalian. Tapi Nabi kemudian mengatakan, tapi saya juga dikasih bagiannya, sambil beliau tersenyum. Fadhahika, kalau dikatakan dhahika untuk Nabi itu bukan tertawa, karena tertawanya Nabi itu adalah senyum, bukan tertawa terbahak-bahak. Karena kalau dhahika untuk kita itu kan tertawa, artinya kalau tertawa itu ya mulutnya terbuka itu tertawa. Kalau Nabi beliau enggak seperti itu. Kalau tertawa beliau hanya senyum saja.
Beliau tersenyum sambil ngomong, saya juga dikasih loh bagiannya. Beliau bergurau dengan para sahabatnya. Artinya boleh untuk menunjukkan bahwa itu apa yang dilakukan oleh para sahabat itu sesuatu yang dibolehkan. Jadi kalau seseorang mengobati orang lain, meruqyah orang lain, kemudian meminta upah dari apa yang dilakukannya, itu juga boleh dalam syarak. Tetapi tetap saja seperti yang tadi dalam praktek membaca mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu-ilmu syarak. Meskipun itu boleh, tetapi untuk menjaga keikhlasan itu sulit kalau seseorang itu minta upah. Kalau dia meruqyah orang lain dengan Al-Quran kemudian dia mengharapkan upah, ini sulit untuk mendapatkan keikhlasan. Demikian juga kalau orang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama minta upah, itu sulit untuk menjaga hati untuk tetap ikhlas. Awalnya kita bisa ikhlas, saya nggak mengharapkan upah, tapi orang ngasih, ya udah diterima. Besok diterima lagi, besok diterima lagi. Suatu hari ternyata nggak dikasih. Kok dalam hatinya dia mengatakan, kok nggak dikasih ya? Biasanya dikasih dan sebagainya. Jadi sudah ada ketergantungan dan seterusnya. Lama-lama nanti males untuk mengajar kalau nggak dikasih dan seterusnya. Itu akibatnya dari sisi Dari sisi guru. Dari sisi dai memang harus berusaha untuk tidak mengharapkan, termasuk dari sisi etika ini ya, menjaga hati agar bisa ikhlas, tidak mengharapkan upah dari manusia, tetapi semata-mata minta upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dari sisi mereka para pasien atau mereka para orang tua yang anaknya diajari ilmu-ilmu agama, mereka yang harus berpikir. Kalau misalnya ditarik cuman 350.000 per bulan, ya ditambahilah 1 juta sebagai infak, sebagai sedekah dan sebagainya. Itu dari sisi siapa? Dari sisi orang tua, bukan malah dicicil atau dikurangi atau pas-pasan dan seterusnya. Ini juga masalah etikanya. Jadi kita kalau dari sisi hukum memang boleh untuk guru mengambil upah dari mengajar. Untuk para peruqyah juga boleh untuk mengambil upah dari dia meruqyah. Tapi dari sisi menjaga hati itu tadi agar tetap bisa ikhlas, sudah selayaknya bagi para guru itu menjaga keikhlasannya dengan tidak mengharapkan upah dari manusia, tetapi semata-mata minta upah kepada Allah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.